Amerika Serikat. Selamatlıkla alın. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahib el-zaman. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang.
Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid, demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensi Sportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza.
Sisportis, mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia
As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslimi. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Sen tıkla. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa.
Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid, demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober.
Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensisportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has
accompanied this issue of the recent years that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements. Well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to... Tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that,
the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslimi. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan, Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Sen tıkla. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas.
Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Mose Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober.
Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensisportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has
accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements. Well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslimi. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir,
setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel.
Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensis Portis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 1 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak,
dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober.
Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Selamat. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata.
Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid, demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensi Sportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut.
Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza.
Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Selamat kelompok. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza,
sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid, demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensish Portis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya.
Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent, sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel.
Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Sen tıklanma. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel.
Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid, demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensisportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani.
Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent, sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US, there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslimi. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut.
Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Sen tıklanma. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober.
Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid, demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensi Sportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun,
Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran.
Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Selamat بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas,
yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensi Sportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir,
setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decision of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex, because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penergetan rumah-rumah warga sipil di Gaza. Demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Bah Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019.
Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditenahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Santiklama. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir, setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel.
Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza. Sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan, dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walai terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Majen Res Revensich Portis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan, Angkatan Bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat.
PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything, this issue of the recent years that has been exacerbating it and aggravating it, in particular, the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahib zaman.
Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit setelah serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Wale terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensi Sportis, mendiang.
Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decision of the UN Security Council, namely the establishment of an independent, sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements. Well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex, because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atas sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini.
Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara muslimin. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. سلامتك والله. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza. Sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan.
IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan, dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengerahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Majen Res Revensich Portis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan, Angkatan Bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decision of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular, the
Israeli settlements. Well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penergetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Bah Abu al-Atas sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelpon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah di seberang area Al-Dahira dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahib az-zaman. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Yunis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin,
dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113 dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan-serangan di jalur Gaza. Sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk latihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Wali terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Do-chan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya Admaijen Res Revensi Sportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak,
dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dapat bertahan. Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decision of the UN Security Council, namely the establishment of an independent, sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements. Well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex. Because in the US, there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Askelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza. Demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Bah Abu al-Atas sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahib zaman. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaytun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Selapor terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober.
Angkatan bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menarik kanal. Demikian pernyataan resmi Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk latihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syia Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu al-Walid terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaya, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Pres Revensich Portis, mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan, Angkatan Bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir, setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Ahwa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Mohamed Shia al-Sudani. Umat Islam dapat mengalami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya.
Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decision of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements. Well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex, because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penergetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Bah Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaiton, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Yunis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas dan digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober.
Angkatan bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Pelindungan Perbatasan Israel. Angkatan bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza. Sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan, dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu al-Walid terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Majen Pres Revens Sportis, mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan, Angkatan Bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menangis di pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF tentara yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaiton, Al-Nafat dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin.
Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decision of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza. Demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahlah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelpon membahas persatuan negara Muslimi. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ibrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahib zaman. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 20 hari terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, angkatan bersenjata Israel mulai berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedi Amos Razil, yang adalah salah satu komandan Korps Pelindungan Perbatasan Israel. Angkatan bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas mendirikan kamera kualitas tinggi dan surya di seluruh jalur Gaza untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa pemasangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M1132 Israel. Kendaraan tempur M1132 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, dia tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran bibit kanun di jalur Gaza, termasuk 2 kapal yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza. Sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasi lain yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk latihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, Markas Pom dan Brigade Utara Hamas diserang. Media Arab melaporkan Komandan Milisi Syiah Said Al-Zahra Abu Al-Awwal terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023.
Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak telah berpartisipasi dalam perang Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, Jepang Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh pihak mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria yang menerapkan serangan teror terhadap Israel. Jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 20 detik konfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yoahi Dogan adalah komandan Pluton di bawah 13. Perwira di lainnya adalah Major General Stephen Scottis, bilang, Korps Pelindungan Perbatasan, Angkatan Bersenjata Israel berbagi kesedihan dan keluarga dan semuanya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel telah setelah pertempuran dan kelompok pejuang Palestina Hamas telah militer yang melancarkan serangan menuju lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF tertera yang gugur. Mereka cukup jarang militer dan dari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang hidup dan 2 warga juga telah dihubungi. Tambah dari setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 hari terakhir. Setelah serpihan udara Israel menghantam beberapa wilayah penduduk di Jatan dan 2 skor Palestina. Kemudian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Salam, Al-Nafaq dan Tal Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Yunis juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan pembelahan dilakukan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil membuka sistem pengendali udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas. Ini digunakan untuk mendeteksi pesawat Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi yang tersembunyi di bawah sayap dan Israel di seluruh jalur Gaza untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menjalankan semua lokasi dengan menghancurkan maupun Hamas untuk mendapatkan gambaran mengenai akurat dan upaya mereka untuk mendeteksi pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Pemberitaan rakyat oleh pihak yang disediakan, Presiden Rusia Vladimir Putin telepon karena Rusia bersuara tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Mohamed Al-Suni. Umat Islam pun negara lain menganggap yang warga Palestina selama bertahun sebagai pihak adil sebagai telah dan tidak dapat percaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya duduk bersama dengan negara Israel pada tahun 1948 dan hal itu dapat terjadi. Asal Palestina ada setiap orang di timur tengah dan setiap orang yang mengaku menjadi Islam terhadap dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul dengan eskalasi yang sangat langsung muncul di Gaza. Konflik baru setelah kelompok militer Hamas yang berbasis Gaza menerapkan serangan besar-besaran dari Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang sebagian besar warga sipil. Israel menerapkan menerapnya dengan pengumuman besar-besaran terhadap Gaza yang kali ini nyawa lebih dari 800 orang menurut pejabat kesehatan setempat. EBB mengatakan awal pekan ini bahwa mereka akan menunjukkan pendidikan rakyat yang dilakukan oleh kedua pihak dan mengatakan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas dan menunjukkan bahwa Hamas dan pertahanan Israel tidak telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memilih dengan biasa dengan Rusia karena Rusia secara aktif berjuang untuk memberikan tanah yang lebih adil menurut pula tambah Putin. Why may support Russian positions? We are fighting for more just multipolar world order. Why are we being supported? Because we are the front line. We advocate the implementation of the Security Council naming the establishment of an independent Palestinian state, and this is a rule of open lies, and everything that I mean, this is serious as an exciting and Palestinian development, but it doesn't mean that, the position is that simple. The position Israel, US, Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex, because any other major next who believe that need to listen more closely and see how establishing and intensifying Israel people than Israel. Rather than trying to achieve additionally force. This is what brings us to trade. This is like one way of Saya aku Saudi Israel mengatakan saya berkumpul dengan Israel dalam waktu malam. Dikira aku sebenarnya akhir akhir dan saudara berhasil dapat sebagian dan terus memulai skill dasar ini aksi Israel. Saya aku sebenarnya dari sisi PJ. PJ bukan dokter berdua jalur dasar serta Hamas. Kemudian ada siapa dan berhasil yang susah. Kemudian dia berkata bahwa alasan ini pada tahun 2019. Pertahanan udara Israel berjaya mendesain Turki. Where are the Kemudian ada Saudi dan semua pembuat dalam sini. Berkasnya, kita menjawab dunia. Presiden, Evaluasi, dan Tumpuk Arab Saudi, Muhammad bin Salman, Turki lewat telepon. Ini dalam barang pertemuan ini, bahwa ini adalah tahun antara 2 minggu setelah yang terjadi perayaan dari Putri hubungan global. Presiden Trump pada 1 Oktober mengakhiri jalan raya Palestina. Berupa negara dia mengenai tersebut. Presiden dan mereka sedang mengatakan pembukaan bahasa Palestina. Ini bahasa negara yang sehingga komunitas negara Israel. Sementara media sosial masyarakat Israel yang mengusus kaget seluruh media Israel yang melihat bahwa jalur Gaza. Sebuah mobil strategi yang terus tentara Israel di Rusia Jeddah disuruh oleh Iran 60 kali. Dia publikasikan tanggal 11 Oktober. Untuk Hamas yang telah memiliki seluruh bulan. Hamas melalui seluruh dari seluruh dunia seluruh Israel yang dukung Amerika Serikat. Sedikitnya 2 orang buruk selalu yang luka dalam 24 hari terakhir. Setelah desa dari Israel untuk Gaza, Turun dan Sejarah negara Urban dan Sejarah. Mungkin perkasaan tersebut Muhammad Al-Salam, Al-Fatih Al-Hawa. Sebuah orang sama akan memiliki 3 juta negara negara. Pasti cara dan bulan dilakukan langsung. Terima kasih. Anda bersejarah Israel berhasil membunuh sendiri dari Hamas. Saat itu Israel mencetak sendiri eksekusi dibuat oleh Hamas. Ini adalah membentuk di Gaza. Soal dalam Hamas menang dengan Gaza tadi. Dia resmi dalam mengenai presiden seluruh Gaza untuk membantu Israel. Kemudian, namun menjelaskan fokus untuk Gaza dan soal kesedaran dan Washington Hamas untuk mendapat lagi pada negara Israel dan negara menjadi Israel 12 Oktober. Anda bersejarah Israel bagi Lundinal. Dan bangsa Israel buruk untuk mendapat ini dari Israel dan Israel mengenai salah satu dan waktu dan Gaza Israel. Bersejarah Israel yang berhubung dalam dunia dari atas Israel 12 Oktober. Perkembangan dan seperti Israel berhasil membuka sendiri dari Hamas. Soal Israel mencari sendiri dari Hamas. Dia yang berbicara di Gaza. Tentu Hamas menjalankan mereka tinggi. Dia semua mereka dari negara telah menolak Israel. Baik, bahwa muncul 100. Aku dari Israel sama kesedaran dan Washington pun harus dan dari negara tahun mungkin Israel dengan sendiri Israel 12 Oktober. Topik sebelum Israel harus menang sejak Saudi Arabia dan dengan Saudi Arabia dan kualitas Saudi Arabia Israel. Mengenai bulan dan hidup besar dia menjaga telah berkembang dalam budaya sejarah Gaza suatu bawahan dan semua orang dalam sejarah dia akan menjalani masalah sejarah turun dari manusia sastra mereka pada lelah Islam dia akan dan menjadi kaitan bahwa awal yang masuk dalam 2023 dia jawab ini mereka cukup lahir dapat berjuang dengan negara baik dia Islam yang berkaitan dengan Gaza akan menjadi masalah sejarah yang membenarkan Israel jadi sebut dalam presiden sejarah dan posisinya dalam hal ini dari Israel dan biasa disebutkan tugas mendalam Allah Subhanahu wa taala. Dari kata orang yang jelas, ular ini ada prestasi dia. Kalau sering berkata alam segala berkata dengan terus menjadi anak sendiri Israel Yesus. Sedikit satu sedang saya mungkin kelompok sosial harus berbeda macam menjadi luas. Tapi kita lihat presiden terus yang kaya yang bukan jangan dengan berbuat sedikit. Kalau dengan yang buat sedikit kita harap tidak harus pada dasar harus berburu pada kita sebagai sebuah yang harus berbeda. Bukan sampai saya berbuat saja. Mengenai rasa sebentar tahu untuk tidak apa. Dua ada sampai kamu sesuatu negara. Orang jadi mana boleh sebelum. Berbalik menjadi yang harus buat sendiri. Tersebut dalam cek yang bahwa harus menjadi sesuatu besar. Dalam umur harus menjadi dari yang dalam diri sesuatu berbeda. Yang musuh saya. Baik, kalau yang sampai fokus kita yang semua jangan tahu apa benar pada wanita kita dia yang sendiri yang bagus. Dia yang sendiri kan kerja untuk membuat komunikasi kok jelas jelas rencana dan dia kerja awal untuk
Pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus,
Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid, demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensi Portis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain,
Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019.
Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang,
demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid, demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensisportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan Bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP.
Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing.
Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Selamünaleyküm. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel.
Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Mose Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Majen Res Offensive Fortis, mendiang.
Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF tentara yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex, because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza. Demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds.
Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKIB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atas sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslimin. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahib zaman. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan jenderal. Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Moshe Razil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus,
Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan, dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walid terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengerahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensi Sportis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan, Angkatan Bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF tentara yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafat dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan,
kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohamed Shia al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel (IDF) telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decisions of the UN Security Council, namely the establishment of an independent, sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, you know, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular the Israeli settlements, well, it does not mean that, you know, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex, because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv, Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza, demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina (PIJ). PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza, setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah, yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Baha Abu al-Atas sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza.
Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Selamat malam. بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الزمان. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Yunis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Muserazil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang, demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza, sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan Milisi Syiah Irak Kataib Sayyid Al-Sohada Abu Ala Al-Walai terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober.
Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Maijen Res Revensis Fortis, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan. Angkatan bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF tentara yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia Vladimir Putin pada Forum Pekan Energi Rusia di Moskow Rabu tanggal 11 Oktober sehari setelah pembicaraannya dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia Al-Sudani. Umat Islam di Timur Tengah dan negara-negara lain memandang apa yang dialami warga Palestina selama bertahun-tahun sebagai ketidakadilan besar yang telah diperparah dan tidak dapat dipercaya. Presiden Rusia mengatakan bahwa negara Palestina seharusnya dibentuk bersamaan dengan negara Israel pada tahun 1948, namun hal itu tidak pernah terjadi. Masalah Palestina ada di hati setiap orang di Timur Tengah dan setiap orang yang mengamalkan ajaran Islam, kata Putin dalam forum tersebut. Pernyataan Putin muncul di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Konflik baru pecah setelah kelompok militan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.000 orang, sebagian besar warga sipil. Yerusalem Barat menanggapinya dengan kampanye pengeboman besar-besaran terhadap Gaza, yang telah merenggut nyawa lebih dari 800 orang, menurut pejabat kesehatan setempat. PBB mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan meluncurkan penyelidikan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan menambahkan bahwa mereka telah memiliki bukti jelas yang menunjukkan bahwa Hamas dan pasukan pertahanan Israel IDF telah melanggar hukum internasional. Mengapa begitu banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Rusia? Karena Rusia secara aktif berjuang untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar, tambah Putin. Why many support Russia's position? Because we are fighting for a more just, multipolar world order. Why Russia is being supported? Because we are the front line. We've always advocated the implementation of the decision of the UN Security Council, namely the establishment of an independent sovereign Palestinian state. And this is where the root of all problems lies. And, everything that has accompanied this issue of the recent years, that has been exacerbating it and aggravating it, in particular, the Israeli settlements, well, it does not mean that, the position is that simple, be that the position of Israel or the US or Russia. As a matter of fact, this matter is far more complex, because in the US there are many politicians and many experts who believe that we need to listen more closely and pursue the path of establishing an independent state for Palestinians, and there are people like that in Israel. But there are those who for decades have been trying to achieve a solution using force, unfortunately, and this is what brings about such tragic incidents like the one we are currently witnessing. Saraya Al-Quds atau Brigade Yerusalem melancarkan serangan roket bertubi-tubi ke wilayah Israel Rabu malam pukul 7 malam. Brigade Al-Quds memberikan hadiah ke Tel Aviv,
Ashkelon dan Sderot dengan salvo rudal besar sebagai tanggapan atas pembantaian dan penargetan rumah-rumah warga sipil di Gaza. Demikian pernyataan resmi Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds adalah organisasi sayap bersenjata Jihad Islam Palestina PIJ. PIJ merupakan kelompok terbesar kedua di jalur Gaza setelah Hamas. Pemimpinnya adalah Ziyad al-Nahalah yang berbasis di Damaskus, Suriah. Pemimpin AKB di jalur Gaza adalah Bah Abu al-Atta sampai dia terbunuh pada November tahun 2019. Pertahanan udara Israel bekerja ekstra menangkis serangan roket ini. Beberapa roket menemui sasaran. Pemimpin Arab Saudi dan Iran saling menelepon membahas persatuan negara Muslim ini. Bantu Palestina, Qatar mengancam stop gas dunia. Presiden Iran, Ibrahim Raisi, dan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, berbicara lewat telepon. Ini adalah pembicaraan pertama dua pemimpin ini, bahwa ini adalah panggilan telepon pertama antara kedua pemimpin tersebut sejak kesepakatan yang ditengahi Tiongkok antara Teheran dan Riyadh untuk melanjutkan hubungan bilateral. Raisi dan putra mahkota Saudi membahas perlunya mengakhiri kejahatan perang terhadap Palestina. Belum ada komentar dari Riyadh mengenai panggilan tersebut. Raisi bereaksi terhadap meningkatnya kekerasan dengan mengatakan Iran mendukung pertahanan sah bangsa Palestina. Keduanya membahas persatuan negara-negara Muslim menyikapi konflik Palestina dan Israel. Sementara Qatar sebagai salah satu pemasok gas terbesar dunia mengancam akan memutus pasokan gas ke seluruh dunia jika Israel tidak menghentikan pemboman brutal di jalur Gaza. Hizbullah mempublikasikan video mereka menargetkan sejumlah tentara Israel di dekat lokasi Al-Jardah, di seberang area Al-Dahira, dengan peluru kendali. Video dipublikasikan tanggal 11 Oktober. Konflik Hamas dan Israel mulai menyeret Hizbullah di Lebanon. Hamas memanggil pejuang pro-Palestina di seluruh dunia bersatu melawan Israel yang didukung Amerika Serikat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahib zaman. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafat dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Han Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Angkatan Bersenjata Israel kembali kehilangan Jenderal Bintang 1 Israel gugur dalam pertempuran di dekat perbatasan Lebanon. Militer Israel merilis Mayor Jenderal Yedidia Muserasil, mendiang adalah salah satu komandan Korps Perlindungan Perbatasan Israel. Angkatan Bersenjata Israel menyampaikan duka mendalam kepada keluarga mendiang. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Kelompok Hizbullah Lebanon merilis rekaman penghancuran pengangkut personel lapis baja M113A2 Israel. Kendaraan tempur M113A2 dihancurkan dengan ATGM Kornet oleh Hizbullah di perbatasan Lebanon Israel.
Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang lebih dari 80 sasaran di Beit Hanoun di jalur Gaza, termasuk 2 cabang bank yang digunakan oleh Hamas untuk mendanai serangan di jalur Gaza. Sebuah terowongan bawah tanah dan 2 pusat komando operasional yang digunakan oleh Hamas juga dihancurkan. IDF juga menyerang 2 kompleks Hamas yang digunakan untuk pelatihan, pembuatan dan penyimpanan senjata. Di salah satu kompleks, markas Komandan Brigade Utara Hamas diserang. Media Irak melaporkan Komandan milisi Syiah Irak Karak Sayyid al-Sohada Abu Ala al-Walay terlihat di Lebanon, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dilaporkan hingga awal pekan ini, antara 3.000 hingga 7.000 pejuang dari Irak tiba untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi Palestina dari Lebanon. Perkembangan lain, jet tempur Israel menyerang infrastruktur yang digunakan oleh Louis Kapisa, mantan tahanan dan agen senior di markas besar Hamas di Yudea dan Samaria, yang mengarahkan serangan teror terhadap Israel. Jet-jet tersebut juga menyerang fasilitas penyimpanan senjata jihad Islam dan pangkalan para operasinya yang terletak di dalam sebuah masjid. Demikian dilansir militer Israel tanggal 11 Oktober. Militer Israel merilis 2 perwira tinggi terkonfirmasi meninggal dalam perang melawan Hamas dalam 24 jam terakhir. Mayor Jenderal Yohai Dochan adalah komandan peleton di Batalion 13. Perwira tinggi lainnya adalah Majen Kres Defensive Forces, Mendiang. Korps Perlindungan Perbatasan, Angkatan Bersenjata Israel berbagi kesedihan dengan keluarga dan akan terus menemaninya. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Sedikitnya 169 tentara Israel tewas dalam pertempuran dengan kelompok pejuang Palestina Hamas setelah militannya melancarkan serangan mengejutkan lintas batas. Sampai pagi ini, kami telah memberitahu keluarga dari 169 tentara IDF tentara yang gugur, kata juru bicara militer Daniel Hagari kepada wartawan seperti dikutip AFP. Keluarga dari 60 orang yang diculik dan dibawa ke Gaza juga telah dihubungi, tambah Hagari. Setidaknya 51 orang tewas dan 281 lainnya terluka dalam 24 terakhir setelah serangkaian serangan udara Israel menghantam beberapa wilayah Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Palestina tanggal 12 Oktober dilansir Al Jazeera. Kementerian mengatakan serangan tersebut menghantam Sabra, Al-Zaitun, Al-Nafaq dan Tal Al-Hawa. Sebuah laporan terpisah mengatakan Khan Younis di Gaza juga terkena serangan udara. Operasi pencarian dan penyelamatan dilaporkan sedang berlangsung. Perkembangan lain, Angkatan Bersenjata Israel mengklaim berhasil melumpuhkan sistem pengintai udara Hamas. Pesawat tempur Israel menghancurkan sistem deteksi canggih yang dikembangkan oleh Hamas, yang digunakan untuk mendeteksi pesawat di jalur Gaza. Selama bertahun-tahun, Hamas memasang jaringan kamera berkualitas tinggi, yang tersembunyi di dalam pemanas air tenaga surya di seluruh jalur Gaza, untuk melacak dan memantau pesawat Israel. Kemarin, dalam beberapa menit selama serangan terfokus, Angkatan Udara Israel menyerang semua lokasi jaringan dan menghancurkan kemampuan Hamas untuk mendapatkan gambaran langit yang akurat dan upaya mereka untuk menargetkan pesawat Israel. Demikian pernyataan resmi militer Israel tanggal 11 Oktober. Penderitaan rakyat Palestina tidak bisa diabaikan, kata Presiden Rusia